Halo, aku Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Aqua, khusus untuk asmara dan kesehatan di minggu ini ya. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% resonate terhadap kamu secara personal. Ya, jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya, karena ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal. Kalau personal itu private reading ya. Ya, oke, mohon maaf sebelumnya untuk di private reading saya tidak buka karena ya saya takut aktivitas saya ini terbengkalai gitu ya, nggak bisa bagi-bagi waktu ya untuk tugas-tugas negara ini. Banyak yang harus diselesaikan. Nah, bahkan ini pun beberapa kali ya, sering kali ya, untuk readingan karir atau asmara terkadang saya tidak upload gitu karena kesibukan atau kondisi kesehatan juga gitu. Terlalu sibuk jadi bisa mempengaruhi kesehatan. Oke, untuk aku ada Knight of Cups, Seven of Wands, Nine of Cups, the Emperor, the Magician, Ace of Pentacles, Four of Cups. Ya, saya ngelihat di sini sepertinya pasangan kamu ingin memberikan kamu surprise ya. Ya, ada ini beberapa di antara kamu yang dealing dengan Scorpio, Cancer, Pisces, ada juga dengan Sagi, Aries, Leo. Ya, ada yang ingin ngelamar kamu. Ya, ada yang ingin memberikan kamu sesuatu gitu ya, hadiah, bisa jadi kado gitu ya. Ya, bisa jadi sebelum-sebelumnya nggak diberikan, tapi di minggu ini diberikan gitu, terlambat dia ngasihnya gitu ya kan. Ya, dia ini begitu sangat mature, saya lihat ya, energinya mature. Ada energi Aries nih di sini ya juga. Ya, untuk energi mature ini dia sangat protecting, sangat melindungi kamu ya. Kalau misalnya kamu berkekurangan, dia akan memenuhinya. Dia akan berusaha memberikan kesejahteraan di dalam hubungan ini. Ya, dia juga berambisi ini, ada semacam ambisi ya, fokus juga di dalam hubungan ini terhadap kamu, pikirannya sama kamu aja nih ya. Ada The Magician ya. Untuk ini saya ngelihat seperti dia berusaha menjadi sosok yang sangat kreatif gitu ya, yang cekatan gitu ya, yang berusaha menyajikan hal-hal yang indah, bagaimana supaya komunikasi dia dengan kamu itu menyenangkan, kehadiran dia bisa memberikan suasana yang menyenangkan buat kamu gitu. Ya, tapi kalau kamunya sendiri, saya nggak ngerti kenapa ya, kamu sepertinya ya senang-senang aja gitu ya, tapi di satu sisi kamu ada fokus terhadap karir, keuangan kamu, masa depan kamu ya, kamu fokus ke situ ya, senang aja gitu, tapi kamu nggak terlalu memperhatikan dia, nggak terlalu fokus sama dia, kamu lebih fokus terhadap masa depan kamu ya, karir ataupun finansial terutama ya. Ya, sepertinya beberapa di antara kamu ini memiliki prinsip ya di dalam menjalin hubungan dengan seseorang gitu. Ya, bisa jadi karena kamu udah banyak belajar dari pengalaman kamu gitu ya, jadi nggak mau jadi bucin lagi gitu. Seperti ada nih di antara kamu yang komen, saya nggak mau bucin-bucin lagi gitu. Bagus tuh gitu ya kan. Ya, untuk beberapa di antara kamu ya memang ada nih yang berkomentar lagi ribet ini semua gitu ya. Iya, kalau karir atau keuangan lagi ribet ya, menerima orang baru atau berpikir untuk kembali dengan orang lama itu sesuatu yang berat gitu ya. Jadi fondasi atau stabilitas itu penting dulu diutamakan. Nah, kalau itu sudah bagus semua, maka ngejalin hubungan dengan seseorang di dalam hubungan asmara itu juga sehat dia gitu ya. Ya, jangan ngejalin hubungan dengan seseorang ketika vibrasi kamu tidak bagus, ketika energi kamu tidak bagus gitu ya. Lebih bagus kamu sembuh dulu, cari dulu bagaimana caranya supaya energi kamu stabil. Ya, caranya stabil gimana? Bagusi dulu karir dan keuangan kamu gitu ya, pelan-pelan bersabar gitu. Oke, ada Nine of Cups. Ya, ada keinginan kamu untuk memperoleh kehidupan nyaman ya, stabil, pengen hidup yang mewah, nggak khawatir beli ini beli itu gitu ya. Ya, nggak gali lubang tutup lubang kan gitu ya.
Iya, kalaupun dapat pasangan ya maunya sepertinya pasangan yang ngeproteksi lah, melindungi, dia tahu apa yang aku mau gitu ya kan. Iya, jangan maunya gimana ya, ambil manfaat aja dari aku gitu ya. Seharusnya dia, kalau dia mau hubungan yang baik atau dia ingin ngejalin hubungan dengan aku, dia harus bisa memberikan sesuatu yang lebih gitu ya. Misalnya dia itu dewasa, pekerja keras, ada tanggung jawab gitu ya. Dia ngelindungin aku tuh gitu ya, memberikan jaminan kenyamanan. Ya, bagus tuh ya. Saya ngelihat di sini beberapa di antara mereka ini nih ya, yang dealing sama kamu, ada yang khawatir. Ya, khawatir juga ngerasa kecewa gitu ya. Khawatir nggak akan bisa memenuhi kriteria kamu tadi gitu. Ya, sepertinya mereka sadar nih atas kemampuannya gitu ya. Ya, nggak sepenuhnya bisa mewujudkannya. Itu yang membuat dia ngerasa kecewa gitu ya, sedih. Ya, ada hal-hal yang membuat dia kecewa nih di dalam hubungan ini. Bisa jadi sama kamu gitu ya. Ada tindakan, perkataan kamu yang membuat dia ngerasa tersinggung gitu. Ya. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu ya, untuk aku. Wah. Iya. Ada beberapa di antara kamu ini yang dealing dengan Libra ya, sesama elemen. Ya. Yang LDR-an gitu ya, tapi saya belum melihat di sini, mungkin di kartu kecilnya. Ya, saya buka dulu ya. Iya. Oke. Ada Five of Swords, Six of Pentacles, The High Priestess, Queen of Pentacles, dan juga Page of Cups. Yep. Oke, beberapa di antara kamu ada ini yang ngerasa terdorong ya, pengen kembali dengan orang lama, pengen. Tapi untuk beberapa di antara kamu yang nggak pengen kembali dengan orang lama, kamu lebih fokusnya ini nih, kehidupan yang nyaman gitu ya, stabil. Kalaupun misalnya ada orang baru yang menghadirkan cinta sama kamu, seenggaknya dia ini mature, bertanggung jawab, bekerja keras. Aku bisa hidup nyaman sama dia, nggak susah gitu. Dia bisa nolongin aku, bantuin aku gitu ya kan. Aku bisa beli ini beli itu. Bisa hidup glamor gitu ya kan. Kita nggak usah ini ya kan, munafik ya kan. Ya, apalagi perempuan itu pasti berusaha mencari pasangan yang bisa memenuhi itu tuh gitu ya. Itu wajar-wajar aja. Tapi harus dibarengin juga dengan kemampuan diri sendiri ya gitu ya kan. Ya, seseorang yang memiliki nilai yang tinggi, dia akan mencari seseorang yang memiliki nilai yang di atasnya, ataupun seenggaknya sama gitu ya kan. Karena untuk Queen of Pentacles ini nih, saya ngelihat kamu juga pandai di dalam mencari, mengelola uang. Kamu juga bekerja keras nih sepertinya gitu ya. Itu yang membuat kamu di sini sepertinya nggak mudah gitu didapatkan oleh seseorang yang diam-diam menyukai kamu. Ya, sangat-sangat menyukai kamu. Dia merahasiakan perasaannya sama kamu gitu ya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu yang dealing dengan energi Aries. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius, ya, Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus. Sepertinya dia ini nih punya rahasia gitu ya. Ada hal-hal yang dia sembunyikan dari kamu, seperti konflik batin. Ya, dia pengen melamar kamu, pengen menghadiahi kamu kado spesial gitu ya. Tapi ada konflik batin nih, ada semacam vibrasi yang gak sama dengan kamu, atau bisa jadi ada hal-hal yang menghambat dia melakukan itu gitu. Ya, sebenarnya dia pengen menghadirkan itu, tapi karena ada kekecewaan di sini nih, ya, jadi ada yang ini ya, ada yang memberi gitu, tapi di satu sisi kecewa gitu ya. Ada yang nggak memberi gitu. Jadi saya nggak bisa jamin ini hubungan ini bisa jalan apa enggak, tergantung dari kamunya gitu. Ya, kamu terima apa enggak gitu ya. Ya, saya ngelihat di sini kamu adalah sosok yang atraktif bagi dia gitu, menarik, percaya diri, glamor ya, stylish. Ya, itu yang membuat dia terpingkal-pingkal sama kamu.
Iya. Oke, ada juga nih beberapa di antara mereka ngerasa gimana ya? Ngerasa aduh, kayaknya gak bisa deh aku sama dia. Kayaknya aku gak sanggup deh sama dia gitu ya. Ya, aku sebenarnya pengen sama dia, tapi ada hal-hal yang nggak bisa menyatukan kami. Semacam itu di sini. Ya, ada juga beberapa di antara mereka ini, ya, menawarkan cinta, ya. Tapi dia ini sepertinya kamu mesti berhati-hati ini gitu. Dia punya rahasia gitu. Enggak sepenuhnya terbuka sama kamu gitu ya. Ya. Untuk beberapa di antara kamu yang peka akan hal ini ya, itu yang mengakibatkan penolakan dan membuat dia kecewa. Ya, untuk kamu yang tidak peka akan hal ini ya bisa jadi kamu terima-terima aja gitu ya kan. Ya, bisa jadi endingnya nanti kamu yang kecewa. Oke, ada give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. Ya, berterima kasih lah untuk segala berkat-berkat yang akan kamu peroleh ya segera ya. Ini ada ini seperti tawaran ya, ada seperti cinta yang hadir walau tak diharapkan gitu. ini seperti dia cinta yang hadir sama kamu tapi kamu nggak mengharapkan itu, semacam gitu ya kan. Iya. Ada juga nih beberapa di antara kamu yang balikan sama orang lama gitu. Sebenarnya kamu nggak mengharapkan itu bisa balik, ketika kamu nggak mengharapkan itu balik, itu malah jadi balik gitu. Ya, saya ngelihat energinya seperti itu ya. Ketika kamu sudah moving on, kamu nggak mengharapkan ada di sini balik, malah dia balik nanti di sini gitu. Ya. Tetapi kekecewaan itu tetap mengikuti gitu. Jadi nggak tulus gitu ya. Saya ngelihat ketulusan itu nggak murni. Ya. Okay, emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Ya. Harus bisa lah ini sepertinya kamu menenangkan hati dulu ya, supaya tenang emosi kamu juga bisa melihat pertanda-pertanda yang baik ini di dalam kehidupan kamu, terkhusus untuk asmara ya. Ini juga bisa masuk ini ke karir atau finansial, karena ada orang nih dia emosinya terdistorsi semua gitu. Dia punya masalah di hubungan asmara masuk ke pekerjaan. Dia punya masalah pekerjaan atau keuangan, ini bisa mendistorsi emosi dia di dalam hubungan gitu dengan orang di sekitarnya, dengan pasangannya terkhusus gitu ya. Jadi supaya emosinya stabil di sini ya, ada baiknya kamu menenangkan diri ya. Jadi kedepannya ada orang yang mendekati kamu nih, menawarkan cinta sama kamu, kamu tahu ini sebenarnya tulus sama kamu apa enggak gitu. Kamu akan mendapatkan pertanda itu nanti gitu ya. Oke, yang ketiga ada surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Ya, ketika kita sudah berpasrah gitu ya, nggak ada iming-iming nih pengen kembali gitu ya, nggak ada lah keinginan untuk yang muluk-muluk. Justru di situ hal-hal yang baik itu datang ketika kita sudah moving on. Contohnya ilustrasi ya, kita udah moving on dari orang lama, justru orang lama pada saat itu nanti yang jadinya nggak move on, dia yang jadinya pengen balik sama kita gitu ya. Ya oke, kembali untuk kamu yang memiliki pasangan Libra. Ya, sesama ya. Ada juga di sini Gemini, Libra, Aquarius. Ini seperti ada konflik nih. Konflik bisa jadi konflik kalian karena kondisi ya, LDRan, atau bisa jadi karena adanya kurang keterbukaan di sini. Sepertinya pasangan kamu di sini kurang terbuka. Iya. Namun dia adalah sosok yang menarik sih gitu, menarik perhatian kamu. Kamu juga sebaliknya adalah seseorang yang menarik bagi dia gitu. Ya, namun di sini saya ngelihat untuk Aqua atau Libra bisa berjodoh pada akhirnya apa enggak gitu ya. Berdasarkan kartu ini tergantung ya, tergantung bagaimana kamu menyikapi si dia ya gitu.
Tapi kalau dari energinya dia ini, karena ada rahasia gitu ya. Ya, ada the high priestess di sini. Gak bisa saya jamin bakalan berjodoh gitu. Ya, karena juga the high priestess ini adalah koneksi jiwa dengan ancestor, spiritual guidance, dengan nature gitu ya. Artinya kamu di sini perlu berdoa atau berpuasa gitu. Jawaban itu ada di dalam diri kamu sendiri. Kamu yang lebih tahu diri kamu, kamu juga yang lebih tahu pasangan kamu. Ya, akan kamu lihat nanti pertanda-pertanda. Kalau itu pertanda baik, berarti jodoh. Kalau kamu menemukan ada pertanda kurang baik ya, selalu ada masalah, vibrasinya nggak nyambung gitu, atau selalu berbeda pendapat, berantem gitu ya, mudah kecewa, mudah tersinggung, atau ya kamu akan menemukan seperti ini ya, suara hati, atau kamu bermimpi ya. Ini adalah bagian dari pesan-pesan yang perlu kamu perhatikan gitu. Jadi agak lebih peka sedikit lah gitu ya, agak lebih sensitif sedikit lah untuk masalah ini. Yang tahu jawaban itu adalah kamu sendiri gitu ya. Kalau kamu tanya apakah kalian jodoh apa enggak, saya terus terang nggak kenal kamu. Iya, terima kasih juga udah berkunjung ke channel ini ya. Secara pribadi, nama lengkap, tanggal lahir, dan juga pasangannya juga saya nggak tahu, hanya berdasarkan aqua zodiaknya saja. Ini general gitu ya. Tapi ya saya berusaha melihat dari kartu ini karena ada the high priestess di sini. Artinya jawaban itu ada di dalam diri kamu sendiri. Ya, coba berpuasa sama bermeditasi, yakin deh gitu. Oke, demikian untuk ini aqua. Oh ya, sebelumnya saya mau ini lagi deh, terangin lagi ya, jelas lagi gitu. Kadang kalau kita terlalu memaksa gitu sesuatu terjadi ke kita, malah itu menjadi menjauh. Tapi ketika kita berpasrah, kita ikhlas ngejalaninnya, justru ya hal yang kita pasrahkan tadi ini semakin mendekati kita gitu. Seperti mantan tadi, ilustrasi mantan tadi ya. Kalau kita udah benar-benar move on, justru mantan ya akan melirik kita gitu. Ya, kalau kamu terus berharap mantan datang, vibrasi kamu itu terpancar ke dia, narik-narik dia gitu. Jadi dia jadi belagu gitu ya. Vibrasi dia belagu, dia menjauh gitu. Ketika vibrasi kamu sudah benar-benar move on, dia yang akan kecarian gitu. Kamu kemana? Vibrasi kamu tadi cari-cari aku loh gitu. Dia yang kembali gitu. Nah, ibarat seperti itu di dalam hubungan gitu. Kita jangan terlalu menampakkan emosi kita, atau ya kalau bisa belajarlah untuk menenangkan diri, emosi gitu ya, atau belajar untuk menerima keadaan apapun nanti ke depan. Itu ikhlas gitu ya. Oke, demikian untuk aqua, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.